Perspektif mahasiswa terhadap new normal. Hampir 6 bulan, bangsa Indonesia hidup dengan adanya penyebaran COVID-19. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk memutuskan penyebaran COVID-19 seperti stay at home, work at home, dan study at home, serta PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang telah dilakukan oleh masyarakat. Tidak dipungkiri juga, selama masa PSBB ini berdampak pada penurunan ekonomi negara. Dikarenakan selama masa PSBB sektor pembelajaran, tempat rekreasi ditutup demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Karena kondisi ekonomi saat ini sudah menurun, sehingga pemerintah mengubah kebijakan tidak adanya perpanjangan masa PSBB. Tetapi pemerintah menerapkan peraturan saat ini dengan adanya PSBB transisi. Pada masa PSBB transisi, pemerintah sudah membuka beberapa sektor peribadahan, perbelanjaan, dan tempat rekreasi dengan melakukan pembukaan dalam beberapa tahap dan tetap ada protokol kesehatan guna memperbaiki ekonomi negara. Di masa PSBB transisi ini, Presiden Joko Widodo memberikan statementnya, yaitu kita harus hidup berdampingan dan berdamai dengan virus ini. Serta pemerintah mulai melakukan kebijakan dengan mulai dibukanya sektor peribadahan, perbelanjaan, tempat rekreasi, dan kantor-kantor dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Hal ini disebut juga dengan new normal. Dengan adanya new normal, mungkin para mahasiswa mempunyai harapan untuk bisa kembali lagi kuliah secara tatap muka, walau harus mematuhi protokol kesehatan di masa new normal ini. Karena sudah kurang lebih 3 bulan, mahasiswa melakukan kuliah secara online atau daring, yang membuat perkuliahan kurang efektif, serta keluh kesahnya terhadap tugas-tugas yang cukup banyak, sehingga mahasiswa merasa bosan dan ingin kembali lagi kuliah secara tatap muka dengan dosen. Tetapi, apakah new normal menjadi kabar baik untuk mahasiswa? Tentu tidak. Harapan itu tidak sesuai dengan ekspektasi para mahasiswa, karena nyatanya Kemendikbud sudah mengumumkan bahwa pelajar dan mahasiswa belum bisa untuk dibuka kembali, karena pemerintah merasa kondisi di lapangan berisiko tinggi, sehingga kondisi ini belum aman bagi pelajar dan mahasiswa, dan hal lain, yaitu data masih menunjukkan jumlah kasus positif meningkat setiap hari. Pak Nadiem sudah menjelaskan pada saat live dari Kemendikbud bahwa untuk tingkat pendidikan belum bisa dibuka kembali dan harus menjalani kegiatan pembelajaran secara online selama masa pandemi COVID-19. Keputusan itu diambil karena kesehatan dan keselamatan peserta didik menjadi pertimbangan utama. Dan di samping itu, pemerintah merasa perguruan tinggi juga lebih mampu beradaptasi dengan model pembelajaran jarak jauh atau daring. Apakah new normal ini sudah dikatakan efektif? Belum sepenuhnya, karena masih banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan dan protokol kesehatan. Karena saat ini masih banyak masyarakat yang kurang memahami seberapa bahayanya virus corona ini, sehingga masih banyak pula masyarakat yang tidak menggunakan masker dan kurang mematuhi himbauan untuk jaga jarak di tempat umum. Maka dari itu, kini pemerintah membuat aturan dan sanksi kepada masyarakat yang melanggar kebijakan pemerintah, yaitu tidak mematuhi protokol kesehatan. Hal ini dilakukan supaya masyarakat sadar akan pentingnya melakukan protokol kesehatan seperti memakai masker dan juga jaga jarak guna memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia dan menurunkan serta menekan angka kasus positif COVID-19 ini. Pro dan kontra dampak penerapan new normal. Pro dampak penerapan new normal dengan diterapkan peraturan new normal baru-baru ini. Dengan demikian tentu saja hampir seluruh sektor industri akan berpotensi kembali. Dalam new normal ini, pengusaha tentu saja akan diperlakukan oleh pemerintah dalam membuat perusahaan tidak mendapatkan keuntungan seperti biasa dan banyak yang merugi karenanya. Dan ketika pandemi ini, banyak perusahaan yang telah melakukan efisiensi kepada karyawannya, sehingga para karyawan telah dirumahkan. Penyebab yang terjadi pada karyawan tersebut adalah kehilangan pekerjaannya sendiri. Dan saat peraturan new normal dibuka, banyak perusahaan yang mencari lowongan pekerjaan, sehingga hal ini berdampak kepada karyawan yang telah
dirumahkan. Kontra dampak penerapan new normal. Banyak orang yang berpendapat bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah dengan adanya penerapan new normal terkesan sangat terburu-buru. Jika dilihat tingkat penyebaran virus corona dengan kurva, tingkat penyebarannya sangat-sangat tinggi dan kemungkinan flat. Oleh karena itu, virus corona dapat membahayakan bangsa Indonesia dan akan menimbulkan gelombang kedua. Teknika Jawara Berbudaya literasi, Berintegritas, cerdas, Untuk Indonesia peduli. Salam Teknika.